Dan belakangan ini Pak ya, seperti yang kita ketahui. Apa tuh? Baik di berbagai media sosial maupun pembicaraan antar masyarakat, kalau kita dengar kata pajak tuh langsung kayaknya, wah belum lagi yang 12% itu ya Pak ya. PPN. Dan ternyata kan itu memang diperuntukkan hanya untuk kalangan tertentu, tidak disamaratakan semua. Dan lagi ada mengenai option pajak nih Pak. Nah ini kan yang menjadi tanda tanya Pak, maupun keresahan masyarakat yang mungkin masih awam. Andri tahu mungkin masih awam di masyarakat mengenai option pajak ini, yaitu 66%-nya nih Pak. 91 Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91 FM Tangerang Radio, satu suara untuk kearifan lokal. Selamat sore handailan dimanapun Anda berada. Kembali mendengarkan Tangerang Radio 91 FM bersama Andri pada pukul 4 sampai dengan pukul 8 malam. Dan edisi 17 Desember 2024 di hari Selasa sore hari ini, kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Seorang ASN yang milenial, punya banyak terobosan dan juga ide-ide serta gagasan yang tentunya membangun Kabupaten Tangerang. Selamat sore Pak Dwi Chandra Budiman. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya Pak. Alhamdulillah. Iya. Biasanya di penghujung 2024. Penghujung 2024 di bulan Desember, di pertengahan bulan. Dan beliau ini sebagai Kepala Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah pada Bapenda Kabupaten Tangerang. Pak Dwi, siap. Akhir tahun seperti biasa kita akan banyak sekali berdiskusi tentang khususnya pendapatan ya. Siap. Di perpajakan Kabupaten Tangerang. Nah, langsung saja realisasi di penghujung tahun 2024 pada Bapenda untuk Kabupaten Tangerang ini seperti apa, Pak? Ya, alhamdulillah mohon izin saya di sini seizin yang terhormat Pak Kaban. Jadi pada prinsipnya tahun 2024 itu tahun tantangan karena kita SOTK baru. Nah, tadi Kang Andi bilang dulu saya Kabid PBB dan PPATB. Sekarang diamanahkan menjadi Kabid Pendataan, Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah. Jadi SOTK baru, Perda baru, aturan baru karena memang kita harus menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 1 tentang Hubungan Keuangan Pusat Daerah tahun 2022. Kenapa saya sebut dengan tahun tantangan? Karena banyaknya tarif-tarif kita itu diturunkan oleh Undang-Undang HKPD. Oh ya? Iya, jadi secara kodrat sebenarnya, secara kodrat harusnya pajak kita itu menurun tahun 2024 ini, tapi syukur alhamdulillah berkat dorongan dan support daripada yang terhormat Pak PJ Bupati Tangerang, Pak Pela Sekda, Pak Kaban, Bu Sekban serta kinerja kita semua, para kabid serta kepala UPT dan lain-lain. Tahun lalu kita menutup tahun 2023 itu dengan realisasi pajak daerah 3,49 triliun. Wow. Nah, alhamdulillah kemarin per hari Senin masih OTW ya, masih OTW kita sudah di 3,5 triliun. Walaupun tadi saya bilang ada tarif yang banyak diturunkan kayak parkir itu turunnya bukan hampir ya, memang turunnya 70% dari 25 ke 10%. Iya. Terus juga tarif hiburan yang tadinya variatif tuh, yang buat konser beda, buat gym beda, buat bioskop beda dan lain-lain. Sekarang di-flatkan semua. Oh, disamaratakan 10% Pak? gitu kan, 10% terutama kecuali yang khusus. Yang khusus itu untuk yang hiburan khusus itu tetap 40%. Memang kita dari dulu juga 40%. Alhamdulillah ini sinergisitas, kolaborasi dan komitmen kita masih dalam kondisi baik-baik saja. Baik-baik saja. Dan ini masih OTW sekali lagi Pak OTW, ya? masih ada beberapa hari, masih OTW. Berapa persen Pak kalau dikalkulasikan? Dari target itu mungkin kita sudah di atas 110% lah ya. Berarti melampaui dong? Iya, sudah melampaui atau di angka 108%-an lah kurang lebih. 108%. Alhamdulillah. Dan tentu saja ini juga berkat inovasi dan juga kerja keras teman-teman ya, khususnya di Bapenda Kabupaten Tangerang, dan komitmen, betul Pak. Siap. Dan komitmen. Dan belakangan ini Pak ya, seperti yang kita ketahui. Apa tuh? Baik di berbagai media sosial maupun pembicaraan antar masyarakat, kalau kita dengar kata pajak tuh langsung kayaknya, wah belum lagi yang 12% itu ya Pak ya. PPN. Dan ternyata kan itu memang diperuntukkan hanya untuk kalangan tertentu, tidak disamaratakan semua. Dan lagi ada mengenai option pajak nih Pak.
Option itu bukan option bahasa Inggris ya. Oh bukan ngambil dari option. Ini barang yang berbeda. Jadi jangan kalau option itu kan artinya alternatif, pilihan. Jadi kita bisa memilih. Ini option ini sesuai dengan nomenklatur undang-undang kita. Option itu OPSEN itu pungutan tambahan yang dikenakan dalam administrasi perpajakan dengan persentase tertentu. Bisa jadi, dibilang ini bahasa perpajakannya. Bahasa option. perpajakan. Oke. Bukan diambil dari kata option. Iya, bukan option. Ini dikhawatirkan takutnya salah persepsi. Betul. Option pajak ini seperti apa Pak? Kenapa banyak sekali ya yang membahas option pajak ini Pak? Karena ini barang baru. Ini barang baru yang memang akan berlaku di tahun 2025 ya, khususnya 5 Januari tepatnya. Walaupun kita bicara ini tahun depan 2025, ngitung hari tinggal 2 minggu sebenarnya gitu kan. Sebentar lagi. Jadi memang ini upaya dari pemerintah pusat mungkin untuk membangun sinergisitas. Jadi option ini sebenarnya melekat bukan di pajak kabupaten, tapi melekat di pajak provinsi. Dalam hal ini PKB atau pajak kendaraan bermotor dan BBNKB atau bea balik nama kendaraan bermotor. Jadi sebenarnya ini kewenangannya provinsi. Dalam rangka memunculkan sinergisitas dan transparansi seperti ini. Jadi kalau dulu itu kan kita pajak kendaraan bermotor itu orang membayar kita ya, saya juga kan bayar pajak juga. Jadi ketika kita bayar pajak misalkan mobil kita kurang lebih 2 juta rupiah, itu kan masuk ke RKUD provinsi. Nanti provinsi mengembalikannya kepada kita dengan perhitungan tertentu melalui mekanisme bagi hasil. Sebelumnya seperti itu. Sebelumnya seperti itu, before-nya seperti itu atau kondisi saat ini seperti itu. Nah, nanti di tahun 2025 itu dari uang pajak yang kita bayarkan khususnya untuk PKB itu dalam real time itu langsung terpisahkan. Jadi walaupun secara loketnya satu, pembayarannya tempatnya sama di Samsat. Jadi nanti itu dari 2 juta itu langsung sekian rupiah masuk RKUD provinsi, sekian rupiah masuk ke RKUD kabupaten tanpa mekanisme dana bagi hasil. Langsung seketika itu ya, pada saat ada wajib pajak yang membayarkan kewajibannya. Betul. Jadi udah masuk udah bisa kita gunakan. Jadi tanggal 5-6 Januari sudah ada pemasukan, misalkan ada orang bayar PKB sudah bisa kita gunakan. Berbeda dengan dana bagi hasil kan itu ditransfernya pada periode-periode tertentu. Begitu Mas Andri ya. Jadi diakumulasi dulu pada saat itu dan nantinya baru akan direalisasikan ke kabupaten kota masing-masing. Nah ini kan yang menjadi tanda tanya Pak, maupun keresahan masyarakat yang mungkin masih awam. Andri tahu mungkin masih awam di masyarakat mengenai option pajak ini, yaitu 66%-nya nih Pak. Itu memang 66% itu tersurat ya. Tersurat di undang-undangnya memang sudah ada. Tapi perbincangan kita mungkin saya klasterkan, ini perbincangan kita Banten khususnya Kabupaten Tangerang. Karena tiap daerah bisa saja berbeda-beda. Karena memang kalau kita berbicara pajak itu kan indikatornya ada tarif, ada dasar pengenaan pajak dan lain-lain. Jadi tarif ini kan beda-beda. Nah khususnya di Banten ini, contohlah pajak kendaraan bermotor. Kondisi saat ini itu pajak kendaraan bermotor itu kan tarifnya 1,75. 1,75 tarifnya. Nah nanti ketika tahun 2025 itu tarifnya kurang lebih 1,2. Diturunkan. Iya diturunkan. Jadi kalau secara bobot ya turunnya kurang lebih 31%. Ya kan? Jadi nanti kita misalkan begini, anggaplah kita beli, nilai jual kendaraan bermotor kita misalkan 200 juta. Jadi ini perhitungannya. Jadi nanti PKB-nya itu tarif dikalikan bobot dikalikan NJKB kan, nilai jual kendaraan bermotor. Jadi tarifnya yang tadi tuh 1,2 ya kan dikali bobot. Nah, bobot ini memang kewenangan yang ada di teman-teman provinsi, ini salah satu indikator untuk mengukur tingkat relativitas terhadap kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan. Jadi semakin kita beli kendaraan yang mencemari dan berpotensi merusak jalan itu bobotnya akan makin besar. Kalau yang standar itu biasanya di angka 1 atau 1,05 gitu. Jadi misalkan asumsinya seperti ini deh, analoginya seperti ini. Tahun ini kita bayar pajak misalkan kendaraan kita itu nilai jualnya 200 juta. Jadi 1,75%
dikali 200 juta dikali 1,05 bobotnya tuh. Misalkan ya. Nah itu kewajiban yang kita bayar tahun ini, bayar PKB-nya kurang lebih di angka 3.675.000. 75.000. Iya, 3.675.000. Ini kondisi saat ini. Sekarang ya, kondisi saat ini. Kalau kita berbicara apa yang akan terjadi di tahun depan. Pada saat sudah option. Ya, mulai 5 Januari 2025. Jadi perhitungannya otomatis ada perubahan karena tarif juga udah beda kan. Tadi yang tadinya tarif 1,75 berkurang menjadi 1,2. Jadi nanti perhitungannya 1,2 dikali bobot 1,05 ya kan. 1,2% dikali 1,05 dikali 200 juta. Itu kewajiban pajak PKB-nya yang menjadi hak provinsi yaitu 2.520.000. Turun kan? Turun Pak. Ya pasti turun, tarifnya kan turun. Dikurangin, tadinya 1,7 jadi 1,2. Yes, iya kan, jadi 1,75 ke 1,2. Itu hak provinsi tuh nanti. Itu masuk ke gitu RKUD kan. provinsi. Ya nilai yang akan berpotensi masuk ke RKUD provinsi. Nah karena sekarang ada option hak kita nih. Ya 66% itu ya Pak. Kabupaten Tangerang. Jadi dari 2.520 dikalikan lagi 66%. Jadi ada penambahan hak Kabupaten Tangerang itu nanti 1.663.200 rupiah. Jadi kalau dijumlahkan itu kurang lebih 4.183.200 rupiah. Itu yang akan kita bayarkan di tahun 2025. Kalau bicara kenaikan, ada kenaikan. Tapi kita garis bawahi, kita border, kita underline, kenaikannya bukan 66%. Bukan pajak yang harus dibayarkan ditambah 66%, bukan seperti itu. Iya, jadi bukan pajak yang saat ini kita bayarkan otomatis kali 66, enggak begitu perhitungannya. Kalau misalnya Andri bayar 1 juta, berarti nanti mikirnya tahun depan bayarnya 1.660.000. Itu tidak benar. Itu. Gitu. Karena kan tarifnya berubah kan, diturunin kan tarifnya. Yang tadinya 1,7 jadi 1,2 itu. Jadi kalau dipresentasikan kurang lebih naiknya belasan persen. Nggak nyampe 15%. Intinya analoginya bukan ditambahkan 66% itu. Dari kondisi tahun ini. Bukan. Makanya kita bicara klasternya, kita bicara Banten dan Kabupaten Tangerang. Karena mungkin di daerah lain berbeda-beda. Yang kebijakan dari provinsi itu ya Pak khususnya. Betul. Baik, berarti gitu ya analoginya, perhitungannya. Bukan pajak yang saat ini di tahun 2024 yang kita bayarkan nanti di tahun 2025 akan ditambahkan 66%. Bukan seperti itu. Tidak seperti itu. Baik. Nah, kalau ada skema-skema seperti ini Pak Kabin, tujuan dari pemerintah pusat, ini kan dari pemerintah pusat. Yes. Apa sih Pak? Ya tujuannya itu transparansi, sinergisitas dan efektivitas. Kan selama ini banyak kecurigaan tuh, bener nggak sih ini hak kita segini. Kalau sekarang kita ingin meningkat option, berarti harus ada sinergisitas. Berarti kabupaten kota harus membantu pemerintahan provinsi. dalam hal pengolahan PKB ya, minimal disosialisasi dan di proses penagihan. Kan barang-barang ini semuanya ada di kabupaten kota di mobil-mobil kan. Jadi ketika nanti ada proses penagihan dan lain-lain, nanti ada sinergisitas dengan Bapenda. Berarti lebih akuntabel juga ya Pak. Biar lebih akrab juga kita sama Pak Bapenda provinsi kan begitu. Baik. Dan jika misalnya option pajak ini, bukan misal sih, memang akan direalisasikan di tanggal 5 Januari nanti ya Pak. Apakah secara otomatis pemasukan pajak dari Kabupaten Tangerang juga akan turut meningkat? Atau sama saja seperti skema yang sebelumnya? Itu yang sedang kita ikhtiarkan dan sedang kita ramalkan ya. Kini kita memiliki visi bersama bahwa menurut data yang ada tahun 2023 ini dana bagi hasil dari PKB dan BBNKB itu kurang lebih di angka 700 miliaran. Ya, berarti kinerja kita tahun 2025 minimal segitu. Baik. Tapi kalau kita memang berkomitmen tadi, ya harusnya lebih dari itu. Lebih dari itu nanti kita kolaborasi, sinergi dengan berbagai stakeholder, termasuk mungkin dengan teman-teman yang ada di Samsat Balaraja maupun yang ada di Samsat Kelapa II. Dan ini luar biasa sekali Handetolan, akhirnya bisa mungkin buat Andri pribadi juga ini membuka wawasan ya mengenai option pajak ini Pak. Sebelumnya Andri sama mungkin buat masyarakat yang awam ya Pak.
Wah, berarti nanti ditambah 66%. Iya. Luar biasa banget. Karena gitu memang kan. ini mohon maaf dengan hormat Kang Andi, pemerintah pusat sudah memberikan waktu ke kita 3 tahun. Nah, itu dia. Untuk mempersiapkan ini karena undang-undang HKPD itu kan Nomor ditetapkan 1, tahun 2022. Ini besok tahun 2025 harus berjalan. Sebenarnya ini memang prosesnya panjang. Panjang sekali. 3 tahun Pak ya. Karena ini kan kita harus merumuskan gimana caranya pendapatan provinsi nggak berkurang, pendapatan kabupaten tidak berkurang, tapi beban di masyarakat jangan terlalu tinggi. Iya. Kita harus mengukur ability to pay-nya masyarakat dan willingness to pay-nya masyarakat, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk bayar pajak. Karena justru itu Pak, dikhawatirkan mungkin dengan informasi yang miss, Iya. nantinya para wajib pajak malah mengalami penurunan untuk kewajiban Makanya mereka nanti membayar. dipertajam. Ini juga mohon maaf, ini kan saya menyampaikan Iya. sesuatu yang saya ketahui. Tangerang Radio boleh ngundang Samsat Belaraja atau Boleh. Samsat Kelapa Dua Betul, nanti, betul, Pak. biar lebih tajam penjelasannya. Mungkin bisa dibantu bareng Pak Dwi juga nanti ya. Baik, nanti di sesi berikutnya masih ada pertanyaan-pertanyaan Siap. yang akan kami lontarkan ke Pak Kabid nih ya, Hande Siap, Tolan dengan ya, senang karena hati. sudah lama banget gak ngobrol bareng, banyak sekali informasi-informasi yang ingin Andri dapatkan dan tentunya untuk para pendengar. Pak, kalau pendengar kita pengen bertanya gitu seputar opsi pajak ini boleh ya? Bukan hanya option lah terkait perpajakan Kabupaten daerah, Tangerang ya. dengan senang hati. Baik, di 0811 945 8991 tetap bersama kami di Tangerang Radio. Handa Tolan masih bersama kami di Tangerang Radio 91 FM dan bersama Pak Dwi Chandra Budiman. Beliau ini sebagai Kepala Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah pada Bapenda Kabupaten Tangerang. Kita sedikitlah membahas informasi tentang option pajak. Karena kalau kebanyakan mungkin harus bersama dengan orang yang lain ya Pak ya. Iya, yang punya kewenangan khusus dengan option. Betul. Karena ini urusan provinsi sebetulnya. Iya, Cuma karena kita berkewajiban meluruskan isu yang agak nyimpang nih, betul. khawatir malah jadi bola salju yang masalahnya makin besar nanti. Karena resikonya dikhawatirkan nanti masyarakat malah menurun ya Pak ya untuk kewajiban pajak. Iya, khawatir malah menurunkan tingkat kepatuhan. Padahal kan ya seperti yang kita ketahui bersama Hande Tolan, pajak daerah itu memang dipungut untuk kembali ke masyarakat mengenai betul sekali. Infrastruktur ya dan juga berbagai macam hal, betul. Apalagi tahun 2025 ada hal baru nih. Apa tuh Pak? Makanan bergizi. Oh iya, dan itu juga nanti daerah yang itu kalau dihitung entah keputusannya apakah pure dari PAD atau dari APBN, ya yang pasti kebutuhannya ratusan miliar juga. Wow, walaupun memang angka per porsinya itu sudah ini ya Pak ya, udah disahkan ya Rp10.000 kalau nggak salah ya. Iya, kurang lebih Rp10.000. Baik, makanya nih Pak Dwi memang sedang kejar target nih sebetulnya. Karena kita alhamdulillah lah berkat dukungan semua pihak, berkah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa juga berbagai kegiatan ya, infrastruktur tidak ada hambatan, hanya terhambat cuaca ya. Betul. Terus juga penghasilan dan kesejahteraan ASN juga terjaga. Dari sisi tunjangan, tukin dan lain-lain tetap on the track. Walaupun kita lihat isu-isu di daerah lain masih udah banyak yang ASN itu sudah terdampak. Betul Pak. Ada yang tertunda tunjangannya. Hingga berbulan-bulan ya Pak. Hingga berbulan-bulan ada yang dihapuskan dan lain-lain. ASN Kabupaten Tangerang mungkin kita layak bersyukur lah. Dan ini tentu juga dari kontribusi semua pihak ya semua Pak ya? Semua pihak. Baik. Pak, berarti kalau ada option pajak di tahun 2025, tepatnya di tanggal 5 Januari nanti. Berarti kalau bayar pajak itu ada tambahan kolom dong Pak ya? Ada 2 tambahan kolom baru ya? Sepertinya belangko STNK berubah. Karena selain ada SWD, KLJJ, terus banyak kan tuh ya. Banyak PKW asuransi apa segala macam ya, mungkin akan ada tambahan option itu. Kalau nggak salah ada 5 kolom, nanti ada tambahan 2, berarti ada 7 nanti Handa Tolan. Berarti makin lebar kayaknya. Makin lebar atau pindah ke belakang kalau nggak salah gitu. Nah, kembali ke option pajak nih Pak. Andri pengen tahu dampak ke kabupaten kota dulu dah. Karena kan ini tadinya wewenangnya dari provinsi dan nanti akan disalurkan ke kabupaten kota dengan persentase tertentu. Kita nggak tahu ya. Dan nantinya kalau secara langsung kan berarti langsung masuk ke RKUD kabupaten kota masing-masing. Siap direncanakan. Nah,
Nanti setelahnya itu Pak, apakah ini akan ada inovasi tertentu gitu Pak setelah nantinya ada pertambahan pajak dari option pajak ini? Jadi mohon izin dengan hormat, ini kan sebenarnya hanya mindahin kamar ya. Iya, mindahin kamar. Uangnya sama. Cuman dulu uangnya datang lewat dana transfer, nanti uangnya datang secara real time melalui option kan gitu ya. Iya. Jadi pada prinsipnya kita harusnya dengan adanya dulu istilahnya Samsat bekerja sendiri lah. Bapenda provinsi bekerja sendiri, mereka mendata, menetapkan hingga menagih itu mungkin sendiri. Iya. Ya mungkin mulai tahun 2025 ada sinergisitas dengan kabupaten kota kan. Iya. Otomatis powernya kan bertambah. Berarti lahan yang digarapnya pun mungkin bisa bertambah. Jadi ini semangat yang dibangun untuk kepentingan bersama. Jadi kita juga harus memberikan betul kepercayaan kepada masyarakat bahwa memang betul-betul uang yang kita bayarkan kepada negara dalam hal ini RKUD yang memang kembali ke masyarakat dengan berupa untuk pembiayaan pelayanan ya kan yang semakin baik, pemberdayaan masyarakat dan juga pembangunan gitu. Jadi inilah yang harus kita komitmen yang harus kita jaga bersama karena tujuan akhirnya tetap kesejahteraan masyarakat kan. Kembali begitu. ke masyarakat. Iya. Tentunya dengan fasilitas publik yang semakin baik dan juga untuk hal-hal ke masyarakat agar bisa merasakan kehadiran negara. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Keberkahan juga kita kan tidak Kang Andi, kita tanpa kita sadari keberkahan hidup itu bisa datang dari mana. Tapi bisa saja kan ketika kita bayar pajak 1 juta ternyata dari 1 juta yang kita setorkan kepada negara ternyata menjadi infrastruktur untuk kepentingan umum. Kita nggak pernah tahu, mungkin di situ juga mengalir pahala bagi kita. Betul. Gitu. Ada hal yang mungkin tidak kita ketahui tapi itu menjadi pahala. Iya. Baik Pak, nanti kan berarti langsung ke RKUD Kabupaten Kota. Siap. Dari option pajak ini. Berarti kan tetap ya mungkin ada kenaikan sedikit kalau kita lihat tadi dari perhitungan simulasi perhitungan hanya belasan persen saja. Insya Allah mungkin berarti jika ada pertambahan nilai pendapatan untuk Kabupaten Tangerang mengenai option pajak ini, kemungkinan kedepannya mungkin ada hal-hal baru ataupun perbaikan yang lebih. Yang pasti APBD meningkat harusnya kan. Karena kan pondasi APBD itu yang pertama ya pendapatan. Ya kalau pendapatan meningkat, APBD meningkat, ruang lingkup jangkauan kita untuk, kan APBD ini tools aja sebenarnya. APBD itu sebuah alat lah, sebuah tools untuk mewujudkan visi misi kepala daerah. Baik. Ujung akhirnya kesejahteraan masyarakat lah gitu kan. Jadi kalau memang uangnya makin banyak, makin banyak hal potensi yang bisa kita kerjakan Kang Andri. Jadi kita sudah punya pengalaman kemarin, kita punya rumah sakit juga kan, 4 rumah RSUD, sakit ya kan, yang itu bisa dicek di kabupaten kota yang lain. Terus juga kita ketika kemarin memang Cisauk itu selalu masyarakatnya kurang bahagia karena macet ya kan, tanpa kita sadari kita mampu membangun flyover di sana. Itu kan dari uang kita bersama. Betul. Itu dari APBD bukan dari APBN. Itu contohnya ya, contohnya. Belum lagi nanti kita ada kolaborasi di Kabupaten Tangerang juga banyak pelaku usaha, dalam hal ini investor yang membantu membangun peradaban di Kabupaten Tangerang. Karena kolaborasi itu datangnya juga dengan berbagai pihak, salah satunya dengan swasta. Betul. Dan untuk sektor pendapatan sendiri Pak, seberapa terasanya gitu kolaborasi dengan swasta untuk pendapatan? Ya itu sangat terasa, sangat terasa. Jadi bisa kita lihat. Mungkin kalau by data ya, by data itu dulu kita masih dengan Tangerang Selatan, itu APBD kita sudah di angka 2,4 triliun. Ketika Tangsel berpisah, APBD Kabupaten Tangerang kalau nggak salah tinggal 1 triliun. Karena memang Tangsel udah lebih dulu tumbuh kan. Tumbuhnya Tangsel karena apa? Bukan karena serta-merta originalitas situasi dan kondisinya kan, tapi di sana sudah ada investor. Betul. Di sana sudah ada investasi. Singkat cerita, sekarang kita berangkat ketika Tangsel lahir, APBD kita di 1 triliun. Sekarang syukur alhamdulillah berkat kinerja semuanya, DPRD, semua pihak, eksekutif, masyarakat dan lain-lain, serta swasta, itu APBD kita sudah di angka 8
triliun kan. Wow. Ini kan signifikan ya. kebanggaan tersendiri Iya. yang itu serta-merta bukan karena hanya pemerintah dan masyarakat, tapi elemen dalam sebuah bernegara itu udah pasti ada 3 Iya, hal. betul. Ada swasta, masyarakat dan pemerintah. Ya swasta dalam hal ini ya investor lah, karena mereka makanya dampak daripada investasi itu yang kita harapkan, karena ketika ada sebuah investasi, ada ekonomi yang bergerak, Iya. ada barang dan jasa yang Betul. diperjualbelikan. Perputaran ekonomi terjadi ya. Iya, itu otomatis ada potensi-potensi pajak dan retribusi yang lahir di sana. Kan Baik. begitu. Apalagi mungkin investasi yang ada gitu Pak ya. Betul. Itu tempatnya rekreasi, pemukiman dan lain sebagainya. Ini kan mungkin masyarakat sekitar juga bisa terbantu mulai dari penyerapan tenaga kerja. Tentu ya itu Pak tanpa ya. kita sadari. Tanpa kita sadari. Yang kedua akomodasi dan infrastruktur juga ikut terbangun di sana. Dan pemukimannya pun mungkin di sana yang tadinya di rumah nggak ngapa-ngapain bisa ikut berjualan Iya. dan lain sebagainya. Jadi yang penting kita punya mental bertahan, mental kemauan ya sebenarnya kalau kita berbicara nyari sumber pendapatan nggak selamanya urusannya harus formal kan. Banyak kok kita menemukan, saya sendiri banyak menemukan orang-orang yang kerja di sektor non formal, banyak kok yang penghasilannya melebihi UMR kan. Betul, gitu. Pak. Karena mereka kerja keras dan mereka kerja keras, mereka nggak gengsi. Nggak gengsi. Gitu. Yang penting memiliki kebermanfaatan, tidak ada pelanggaran yang dilakukan kan. Betul begitu. Pak. Dulu pernah dekat sama seseorang gitu Pak ya. Ditanya, penghasilan kamu berapa sih? Ya sehari paling 300.000. Ih kalah sama Gede. cowok aku UMR. Penghasilan saya 300.000 tapi nggak punya slip gaji. Iya. Ada yang punya slip gaji tapi UMR. Itulah dinamika kehidupan. Dinamika, iya. Seperti saya Pak di kita kan kadang-kadang terframingnya lapangan pekerjaan itu hanya ketika ada pabrik. Betul, ada pabrik memang menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi kan itu kompetitornya juga banyak, formal juga. Tapi sebenarnya sektor properti atau real estate juga menciptakan lapangan pekerjaan karena satu rumah itu minimal 2-3 lapangan pekerjaan ada. ART, babysitter ya kan, sopir dan lain-lain. Dan itu iya. kerja nggak butuh ijazah. Betul. Belum lagi ada lagi kalau mereka ibu-ibu, mohon maaf dengan hormat, ini bukan kita ini, tapi ini memang wujud kerja keras kita membaca peluang. Banyak sekarang ibu-ibu itu mereka bekerja bisa istilahnya kuli nyuci, Iya, kuli betul, nyetrika. Pak. Itu dalam satu hari mereka bisa megang 4-5 rumah tuh. Iya. Jam sekian sampai jam sekian di sini, jam sekian di sini. Tinggal dikaliin aja. Iya, dan mereka itu nggak harus nginep, cukup pulang lagi nanti sore. Jadi kayak kita lah, pagi keluar rumah, sore udah kembali ke rumah. Itu kalau dipikir-pikir penghasilannya juga Mungkin lumayan. lebih tinggi dan lumayan ya. Ditambah lifestyle-nya terjaga. Ini kan yang membuat kita kurang aja lifestyle sebenarnya kan. Karena lifestyle itu bukan mengikuti kebutuhan. Lifestyle itu kan keinginan. Keinginan tuh nggak ada ujungnya. Biar tekor asal kesohor lah Pak, seperti itu ya. Ini yang harus mungkin ditekan sih itu ya, benar kata Pak Dwi, karena sekarang di era digital semua bisa kita lihat, semua bisa kita tiru. Tapi kondisinya kan berbeda. Mungkin yang kita tiru itu dompetnya selalu terisi penuh. Kalau kita kan mungkin harus cari uang dan harus bekerja keras. Oke, Pak, kembali ke option pajak. Nah, mungkin sekali lagi bisa dihimbau lah ke masyarakat, karena ini ada pertanyaan dari Mita nih Pak. Apa tuh? Itu tetap tadi sama pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Berarti nanti nambahnya lumayan dong Kak. 66%. Nah ini mungkin baru nyimak. Baru Pak. nyimak. Ya. Jadi mohon izin dengan hormat, handai tolan semua masyarakat Kabupaten Tangerang itu tidak benar kalau nambahnya mutlak 66% dari kewajiban pajak kita saat ini. Saat ini itu maksudnya 2024 ya. Karena kalau bicara 2024 dengan 2025 ini rumusannya berbeda. Atau yang paling mudah kita cerna itu ini deh, menghitung volume. Pasti Kang Andi ingat. Oh ya. Volume itu panjang kali luas. Lebar. Panjang kali lebar kali tinggi. Misalnya kita anggap sama deh. Panjangnya 2 meter. Lebarnya 2 meter, tingginya 2 meter. Jadi 8 meter persegi kan? Betul. 8 meter. Nah, ini juga sama, PKB juga sama. Ujungnya akan dibuat
seolah-olah 8 meter tapi perkaliannya beda. Nah, 8 iya. kali 1 kali 1. Rumusnya beda. Rumusannya Iya. beda. Ini kan tadi endingnya itu nggak akan jauh beda gitu Mbak. Jadi bukan langsung mutlak dari 8 tadi dikali lagi 66%. Nggak Jadi seperti itu. ada indikator yang berkurang di tahun 2025. Baik. Jadi tenang saja. Bagaimanapun pajak yang kita kenakan ini pasti mengukur tingkat kemampuan masyarakat. Karena nggak semerta-merta pemerintah langsung naikin sekian tanpa ada perhitungannya terlebih dahulu. Walaupun kendaraan itu termasuk kebutuhan tersier ya. Iya. Sebenarnya orang punya kendaraan orang mampu. Minimal mampu kredit. Mampu kredit ya. Berarti kan memang sudah siap finansialnya seperti itu kan, Cuma Pak. kan itu tadi. Tetap. Seperti Kang Andi bilang kalau udah urusan pajak walaupun setahun sekali kesannya besar. Tapi kredit tiap bulan buat iPhone bisa. Bener. Itu orang lain Kang Andi, orang Tangerang gak ada yang begitu. Nggak ada. Orang Perancis biasanya begitu. Kayak Andri nih Pak, kalau mau bayar pajak tuh kayak gini Pak, simulasinya. Saya misalnya bayar pajak kendaraan motor itu 300.000 kata. Setahun sekali. Setahun sekali. Itu Andri nabung sehari 2.000 Pak. Iya kan bisa tadi bisa Oli aja Andri nabung sehari 1.000. Iya. Semuanya bisa direncanakan. Iya. semuanya. Biar nggak kerasa lah seperti Iya. itu ya. Jadi harus direncanakan baik. Pak Kabid, mungkin ada himbauan kembali untuk masyarakat seputar opsi pajak maupun perpajakan yang ada di Kabupaten Tangerang. Baik, mohon izin yang terhormat handetolan semua, saya mewakili Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang. Mungkin ingin sedikit berbagi informasi kepada masyarakat bahwasanya pengenaan opsi itu sudah amanat daripada undang-undang, peraturan pemerintah dan juga peraturan daerah yang memang pelaksanaannya harus dilakukan terhitung mulai tanggal 5 Januari 2025. Tapi opsi ini tujuannya baik karena untuk kemandirian kabupaten kota dan untuk membangun sinergisitas antara provinsi dan kabupaten. Jadi kalau pemerintah dua tingkatan ini bisa bersinergi, saya pikir permasalahan-permasalahan yang ada di kabupaten itu dapat dengan lebih mudah diselesaikan. Dan juga terkait dengan pengenaan pajak yang kami kenakan juga kami sangat mengukur tingkat kemampuan masyarakat. Dan yang paling mutlak dan yang paling utama saya sampaikan bahwasanya pajak ini sebesar-besarnya digunakan kembali kepada kita untuk penganggaran dalam hal kebutuhan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat hingga pembangunan infrastruktur yang bisa kita lihat secara kasat mata. Jadi karena marilah kita menjadi orang yang bijak ya. Karena orang bijak taat pajak. Dan kalau pajak lunas, hidup kita aman, tidur kita nyenyak dan berkah. Berkah gitu, itu dia. Iya. Tabungan kita untuk di akhir nanti. Kita nggak tahu kan apa keberkahan itu datang dari mana kan begitu. Setidaknya kita berusaha untuk mengumpulkan keberkahan itu ya Pak. Bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat bagi orang lain, luar biasa. Dwi Chandra Budiman, kasih tepuk tangan dong teman-teman. Ramai sekali nih studio hari ini. Rame, karena banyak yang belum tahu juga masalah literasi tentang opsi pajak ini. Pak Dwi sekali lagi terima kasih. Siap. Semoga informasi ini bisa langsung menambah wawasan pendengar kita mengenai opsi pajak ya Pak khususnya. Dan juga tadi sedikit memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai realisasi di tahun ini perpajakan di Kabupaten Tangerang. Ya. Dan nantinya juga handetolan bisa lihat kembali cuplikan dan juga video full dari talkshow kita di sore hari ini di YouTube dan Instagram Tangerang Radio. Pak Dwi terima kasih banyak. Sama-sama. Sehat selalu dan sampai berjumpa kembali di lain waktu Pak. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangerang Radio 91 FM.